Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 studi tafsir Madhabi yang diampu oleh Bu Wilda Nurul Islami. Kami akan memaparkan sedikit tentang telaah kitab tafsir Mu'tazilah, yakni kitab tafsir Al-Kasyaf karya Imam Al-Zamakhsyari. Berikut penjelasan dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Zamakhsyari. Nama lengkap beliau adalah Abul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari. Beliau lahir pada 27 Rajab 467 Hijriah atau 1074 Masehi di Zamakhsyari, di sebuah desa di Khawarizmi, Turkistan, Rusia. Dan beliau wafat pada tahun 538 Hijriah atau 1143 Masehi di Zamakhsyari. Beliau memiliki gelar Jarullah yang artinya tetangga Allah, serta Al-Imam Al-Kabir di aliran Mu'tazilah atau Maha Guru di aliran Mu'tazilah. Pendidikan pertama beliau diperoleh dari ayahnya langsung, yang mana ayah beliau adalah ahli berbagai ilmu agama dan sastra di kampung halamannya, yakni Zamakhsyari. Sebagaimana Imam Az-Zamakhsyari adalah sosok yang gigih untuk menimba ilmu, beliau berpindah-pindah tempat antar kota, antar negara untuk menimba ilmu. Beliau mengembara ke Bukhara, kemudian sempat menetap di Mekah dan akhirnya mendapatkan julukan Jarullah tersebut, serta pernah singgah ke Baghdad, ke Quds, Khorasan, dan lain sebagainya. Imam Al-Zamakhsyari tidak pernah menikah. Beliau membujang seumur hidupnya. Meskipun begitu, beliau dikenal sebagai ilmuwan besar di bidang bahasa. Beliau bermadhab Hanafi dan beraliran Mu'tazilah, dan mendapatkan julukan Al-Imam Al-Kabir, Maha Guru di aliran Mu'tazilah tersebut, karena kedalaman ilmunya dalam berbagai bidang. Kemudian untuk nama-nama guru dan murid dari Az-Zamakhsyari, beberapa guru diantaranya adalah Abu Mudhar Mahmud Ibnu Jarir Ad-Dabi Al-Asbahani, Abu Bakar Abdullah Ibnu Talhah Al-Yaribi Al-Andalusi, Abu Mansur Nasr Al-Harithi, Abu Sa'id As-Saqani, Abu Al-Khattab Ibnu Al-Bathar, Abu Ali Al-Hasan Al-Mudhaffir An-Naisaburi Ad-Darir Al-Lughawi, Qadi Al-Qudah Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ali Ad-Damighani, dan Syarif Ibnu Asy-Syajari. Lalu untuk nama-nama muridnya, yaitu yang pertama Abu Al-Mahasin Abdurrahim Ibnu Abdillah Al-Bazzaz di Abiyurat, kemudian Abu Umar Amir Ibnu Al-Hasan As-Sahar di Zamakhsyar, lalu Abu Sa'id Ahmad Ibnu Muhammad As-Sadili di Samarqand, Abu Thahir Saman Ibnu Abdul Malik Al-Faqih Al-Khwarizmi, kemudian Muhammad Ibnu Al-Qasim, dan Abu Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Khwarizmi. Nah, kemudian karya-karya dari Imam Al-Zamakhsyari. Jadi Imam Al-Zamakhsyari ini tidak hanya memiliki karya dalam bidang tafsir saja, akan tetapi beliau ini memiliki karya di bidang-bidang yang lain. Nah,
Bidang-bidang yang lain itu seperti bidang hadis ada, bidang nahwu ada, bahasa ma'ani, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, yang dimana dalam bidang tafsir contohnya sendiri yaitu kitab tafsir Al-Kasyaf yang sekarang kita bahas. Kemudian dalam bidang hadis beliau memiliki karya tafsir yaitu Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadis. Kemudian dalam bidang fikih ada Ar-Ra'id fi Al-Faraid. Kemudian dalam bidang ilmu bumi ada Al-Jibal wa Al-Amkinah. Kemudian dalam bidang akhlak ada Mutasyabbih Asma Ar-Ruwat. Kemudian dalam bidang sastra juga ada yaitu Diwan Rosail. Kemudian dalam bidang ilmu nahwu ada yaitu Syarah Al-Khatib Sibawaih. Kemudian dalam bidang bahasa yaitu ada Asas Balaghah. Kemudian latar belakang penulisan tafsir Al-Kasyaf. Penulisan tafsir Al-Kasyaf ini merupakan sebuah permintaan dari para sahabat dan orang-orang yang berada di sekitar Az-Zamakhsyari. Hal ini dapat diketahui dalam Muqaddimah tafsir Al-Kasyaf, sebagaimana yang telah dikutip oleh Hamim Ilyas, yaitu sebagaimana berbunyi, sungguh telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab dan tauhid. Sewaktu mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat, aku menjelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut yang masih ghaib atau tertutup, dan mereka pun menyatakan kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku membuat suatu karya yang berisi pokok-pokok penjelasan Al-Quran, serta mengajarkan kepada mereka mengenai sekumpulan hakikat-hakikat turunnya Al-Quran dan pandangan-pandangan yang esensial dalam segi pentakwilan. Pada mulanya aku tidak bersedia, kemudian mereka tetap bersikeras meminta, bahkan mereka datang kembali kepadaku bersama tokoh-tokoh agama Ahl al-Adl wa at-Tauhid, dan yang mendorongku bersedia karena aku sadar bahwa mereka meminta sesuatu yang sesuatu itu wajib aku turuti, karena melibatkan diri pada sesuatu yang mereka minta itu hukumnya fardhu ain, di mana pada waktu itu situasi dan kondisi negeri sedang kacau dan lemahnya tokoh-tokoh ulama, serta jarangnya orang yang menguasai bermacam-macam keilmuan, apalagi berbicara tentang penguasaan ilmu bayan dan ilmu batik. Demikian yang telah dikutip dalam Muqaddimah tafsir Al-Kasyaf yang menyebabkan ditulisnya tafsir Al-Kasyaf ini. Kemudian, metode penafsiran dan karakteristik daripada tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari. Jadi, tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari ditinjau dari sumber penafsirannya, beliau menggunakan atau dikategorikan sebagai tafsir birra'i. Akan tetapi, walaupun tafsir Al-Kasyaf dikategorikan sebagai tafsir birra'i, penafsirannya itu tidak terlepas daripada dalil naqli atau Al-Quran dan hadis untuk menunjang pendapatnya. Kemudian corak yang digunakan yaitu corak tafsir lughawi dan corak tafsir madhabi, yang dimana corak tafsir lughawi ini karena Imam Az-Zamakhsyari itu mencoba memaparkan kaidah-kaidah tafsir kebahasaan dalam penafsirannya. Kemudian corak tafsir madhabi dikarenakan penafsiran beliau itu kecenderungan bersifat rasio. Kemudian cara menjelaskan ayat itu menggunakan metode tahlili dan menggunakan metode dialog. Metode tahlili dalam artian penafsiran Al-Quran yang dipaparkan itu ayat demi ayat yang dianggap perlu untuk dijabarkan sesuai dengan susunan Mushaf Utsmani. Kemudian metode dialog ini dalam artian ketika beliau menjelaskan makna dari satu kalimat, ia menggunakan redaksi. Kemudian ia akan memberikan penjelasan dengan berkata atau dengan kata inkulta. Selanjutnya yaitu paradigma tafsir Al-Kasyaf.
Berdasarkan keilmuan Az-Zamakhsyari yang ahli dalam bidang bahasa, lalu banyaknya permintaan terhadap Az-Zamakhsyari untuk menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dengan analisis bahasa, maka hal inilah yang menjadi awal paradigma penulisan tafsir Al-Kasyaf. Kemudian sumber rujukan daripada kitab tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Imam Az-Zamakhsyari, beliau tidak merujuk hanya kepada kitab tafsir saja, tetapi kitab hadis pun beliau merujuk, dan ada lagi kitab lainnya. Nah, kitab yang dirujuk oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir yaitu ada kitab tafsir Mujahid. Nah, kemudian dalam kitab hadis yaitu ada Sahih Muslim. Kemudian dalam kitab yang dari sumber qiraat ada Mus'haf Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian dalam sumber bahasa dan tata bahasa ada kitab An-Nahwi karya Sibawaihi. Kemudian dalam sumber sastra pun ada, yaitu contohnya kitab Al-Hayarun karya Al-Jahiz. Jadi itu kitab-kitab yang dirujuk oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Masih banyak lagi contoh kitab-kitab yang lainnya daripada sumber-sumber tafsir atau hadis, bahasa dan sastra, kemudian sumber qiraat, masih banyak lagi. Selanjutnya terkait pembahasan tentang sistematika penulisan dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Di sini pertama Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan nama suratnya. Yang kedua menyebutkan Makki Madaniyahnya. Yang ketiga memaparkan makna substansi surat, maksudnya memberikan makna nama suratnya. Yang keempat menampilkan nama lain surat jika ada dalam riwayat. Yang kelima isyarat dan keutamaan surat, maksudnya menyebutkan isyarat dan keutamaan dari surat tersebut. Kemudian penjelasan bacaan dan bahasanya, seperti memberikan makna mufradat atau dari segi qiraatnya, dari segi nahwu sorofnya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian menjelaskan penjelasan bahasa atau sastranya yang berhubungan dengan sastranya. Apabila ada ayat atau potongan ayat yang berhubungan dengan sastra seperti balagonya, itu akan dijelaskan dalam kitab Al-Kasyaf oleh Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian mencantumkan penafsiran ayat dengan menyantumkan pendapat ulama dengan pemikiran Al-Zamakhsyari sendiri. Maksudnya Al-Zamakhsyari menyebutkan penafsirannya dari pendapat ulama, kemudian diutarakan dalam kitabnya menggunakan bahasanya Imam Al-Zamakhsyari dan dengan mengedepankan madhab teologinya, yakni madhab Mu'tazilah. Kemudian contoh penafsiran daripada tafsir Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari. Jadi saya ambil dari penafsiran Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 yang berbunyi ila rabbiha nazirah. Nah, Imam Az-Zamakhsyari di sini tidak menafsirkan atau tidak mendefinisikan bahwa di akhirat kelak orang yang beriman kepada Allah itu dapat melihat Allah. Akan tetapi Imam Az-Zamakhsyari di sini mengartikan nadhirah sebagai at-tawaqqu wa al-raja, yang berarti berharap. Jadi pemahaman Imam Az-Zamakhsyari pada ayat ini yaitu di akhirat orang yang beriman raut wajahnya tidak ada ekspresi takut dan sedih, sembari menunggu dan berharap. Nah, penafsiran beliau ini dilatar belakangi oleh unsur tauhid yang dimana
apabila nadhiro itu diartikan sebagai melihat, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Selain itu menunjukkan keterbatasan Allah yang tidak terbatas. Nah, jadi Azamah Syari itu menganggap bahwa manusia sampai kapanpun tidak akan bisa melihat Allah karena derajat Allah itu lebih tinggi dan esa, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi ketika ada seorang hamba yang dapat melihat Allah atau diartikan sebagai dapat melihat Allah, maka Imam Azamah Syari itu menganggap bahwa derajat Allah itu sama dengan manusia gitu. Jadi kalau Azamah Syari menyimpulkan sampai kapanpun Allah tidak akan bisa dilihat oleh seorang hamba. Poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Kasyaf. Kelebihan dari kitab ini adalah memiliki keunggulan tersendiri di bidang kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek balaghah dan analisisnya tentang kemukjizatan Al-Quran. Uraiannya juga sangat mendalam dan meluas mengenai aspek kebahasaan sehingga ke puncak kemasyhuran dan kehebatan. Kemudian untuk kekurangan dari kitab ini yaitu dilihat dari substansi penafsirannya. Itu menonjolkan prinsip-prinsip Mu'tazilah dan para ulama menilainya negatif dan menganggap bahwa tafsir ini menyimpang dari maksud-maksud kandungan Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap tafsir Al-Kasyaf. Untuk yang pertama, menurut Imam Bushkwal ini berpendapat bahwasanya Azamah Syari dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan kata-kata sukar dan banyak menggunakan syair, sehingga mempersulit pembaca dalam memahaminya dan sering menyerang mazhab lain. Lalu menurut Syekh Haidar Al-Harawi, yang pertama yaitu sering melakukan penyimpangan makna lafaz tanpa dipikir lebih mendalam. Lalu yang kedua, kurang menghormati ulama lain yang tidak sama golongannya. Lalu yang ketiga, terlalu banyak menggunakan syair-syair dan peribahasa yang penuh kejenakaan. Kemudian yang ketiga, sering menyebut Ahlus Sunnah. Demikian video presentasi dari kelompok kami, yaitu yang membahas tentang tafsir Al-Kasyaf karya Imam Azamah Syari. Kurang dan lebihnya mohon ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.